Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya dan semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada perkuliahan pagi hari ini dengan lancar. Langsung saja kita ke topik utama yang akan Berdoa dibahas. dulu guys. Oh iya. Untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa awal perkuliahan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrijna min dulumatil wahmi Wa akrimna binuril fahmi wa ftah lana abwa bil ilmi zayyina bil ahlakil hasani ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kuliah dulu ya guys. walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa min sahibabil yasari sayyidina Maulana Muhammadil Mu'tamar wa alihi athari wa alihil ahdar adadari amillah dolin adadari amillah wa ibtolin. Adapun topik yang akan kami bahas yakni presentasi dari kelompok 7 dari kelas A dan B. Saya Nur Wasilatul Anbiya sebagai moderator. Monggo diperkenalkan kelas B terlebih dahulu yang presentasi. Halo. Halo. Kelas B. Yang presentasi. Bentar ya, ditunggu. Oke. Ya, perkenalkan, saya dari kelompok 7, nama saya Putri Nur Aziza. Dan anggota saya Kelompok 7. dan Adinda Puspita Maharani serta Intan Fitriana. Untuk yang kelas D.
Loh, Presentasinya nggak satu-satu dulu ah. ya kita nanti saja yang kelas D. Monggo langsung mawon yang kelas B presentasi terlebih dahulu. Monggo saged dimulai. Silakan Mbak Intan Fitriana dimulai. Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Apa itu konsep madani? Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Unsur-unsur masyarakat madani ada 5. Adanya wilayah publik yang luas, keadilan sosial, pluralisme, toleransi, dan demokrasi. Ciri-ciri masyarakat madani, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Menyebarkan kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Suaranya tidak terdengar, Mbak. Ya. Oh, mau diulangin lagi? Silakan diulang, nggak apa-apa. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Unsur-unsur masyarakat madani ada 5. Adanya wilayah publik yang luas, keadilan sosial, pluralisme, toleransi, dan demokrasi. Ciri-ciri masyarakat madani, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Selanjutnya dibacakan oleh Dinda. Baik, saya akan melanjutkan. Kedua yaitu posisi dan peran umat Islam di Indonesia. Peranan Islam dalam mewujudkan masyarakat yang madani sangat beragam bentuknya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, di mana umat Islam adalah mayoritas, peranan umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani sangat benar-benar menentukan kondisi masyarakat Indonesia. Dan tergantung pada kontribusi yang diberikan oleh umat Islam di Nusantara.
Peranan umat Islam itu dapat direalisasikan melalui jalur hukum, sosial politik, ekonomi, dan masih banyak lainnya di negara Indonesia. Dan juga memberikan ruang untuk menyalurkan aspirasinya secara konstruktif bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Kerukunan antar umat beragama. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Dalam konteks ke-Indonesia, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya, yang pertama, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Yang kedua, pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Yang ketiga, pembangunan harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. 4. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. 5. Pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya individu atau warga negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur-struktur sosial yang tidak adil. Slide selanjutnya. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila mempunyai nilai dalam paradigma reformasi, yaitu yang pertama, reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik sebagai manusia makhluk Tuhan. 2. Reformasi yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, reformasi yang berdasarkan nilai persatuan. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Yang keempat, reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Yang kelima, reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok 7. Baik, dari kelompok 7 kita ambil kesimpulan, yakni Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang berarti untuk anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka untuk keyakinan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan bangsa Indonesia, juga sebagai ketatanegaraan, yakni untuk acuan pola pikir bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan untuk teman-teman lainnya. Silahkan. Saya mau bertanya. Nama saya Dadila Davautanala dari kelas B, NPM 2052. Saya mau bertanya, kan pada masyarakat madani adalah kelembagaan sosial. Maka kelembagaan sosial seperti apakah yang dimaksud dalam masyarakat madani tersebut? Untuk kelompok 7 bisa dimengerti pertanyaan dari Mbak siapa ya tadi? Dadila. Bisa. Ya, siap. Sudah. Ini halo, cek. Boleh langsung dijawab pertanyaan dari Mbak Dadila. Oh iya, Mbak, silakan. Pertanyaan dari Mbak Dadila, kelembagaan sosial seperti apa yang ada pada masyarakat tersebut? Kelembagaan sosial yang ada pada masyarakat madani, yaitu seperti asosiasi-asosiasi sukarela dan gerakan kemasyarakatan lainnya, serta berbagai bentuk lingkungan, di mana di dalamnya masyarakat menciptakan kreativitas, mengatur dan memobilisasi diri mereka sendiri tanpa keterlibatan negara. Di samping itu, cita-cita masyarakat madani adalah menciptakan bangunan masyarakat yang tidak didasarkan pada interaksi yang bersifat kelas atau strata. Apakah bisa diterima?
Iya, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Untuk yang lainnya mungkin masih ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya. Silakan Mbak, dengan siapa dan NPM berapa? Nama Rizka NPM 2049. Jika gerakan reformasi tidak diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai dasar landasan cita-cita dan ideologi, maka reformasi akan mengarah pada dasar nilai yang seperti apa? Bagaimana untuk kelompok 7? Jelas. Monggo silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka, yaitu jika gerakan reformasi tidak diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi, maka reformasi akan mengarah pada dasar nilai yang seperti apa? Yaitu, maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme, serta pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Sudah. Mungkin ada tambahan lagi untuk kelompok 7. Gimana Mbak Rizka? Apa sudah jelas, cukup atau bagaimana? Sudah cukup. Oke. Ini buka berapa pertanyaan untuk kelompok 7? Ya mungkin masih banyak waktunya. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari pertanyaan Mbak Rizka ini tadi. Untuk nanti akan dipresentasikan kembali. Dan mungkin masih ada yang ingin bertanya kembali dari kelompok 7. Halo. Saya akan menambahkan jawaban tadi. Pertanyaan dari Mbak Rizka. Dari Mbak Rizka. Oke, siap. Disintegrasi yaitu keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Yang kedua, anarkisme yaitu filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Sudah. Bagaimana Mbak Rizka, apa jelas sudah itu loh ditambahkan dengan Mbak Adinda? Apa bisa Sudah diterima Mbak? jelas. Iya. Bisa.
Mungkin untuk kelas B masih ada yang ingin bertanya, waktunya masih lumayan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dah. Enggak ada. Baik, terima kasih untuk kelompok 7 yang sudah presentasikan materi tersebut dari kelas B. Sekarang dipersilahkan untuk kelas D. Silakan Mas siapa yang kelompok 7 ini? Kelompok saya, Mas, ini bentar, masih di share screen. Oh, siap. Mas Martino. Ya. Monggo Mas, bisa dimulai Mas. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan masyarakat dan bernegara. Sebelumnya, kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya Martino Gozali, lalu ada Jos da Silva, dan juga Ihwanul Ihsan sebagai anggota dari kelompok 7 ini. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama terlebih dahulu. Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu juga ada tanggal 1 Juni yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Sekalipun sering terjadi perubahan isi dan urutan Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama perumusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jos da Silva. Katanya dipersilahkan. Pancasila sebagai paradigma. Pertama, arti paradigma. Paradigma ini, maaf, ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Mas. Baik, saya ulangi lagi. Pancasila sebagai paradigma. Arti paradigma sendiri berarti seperangkat unsur bahasa yang
sebagian bersifat konstan atau tetap dan yang sebagian berubah-ubah. Juga bisa diartikan gagasan sistem pemikiran. Pancasila sebagai paradigma, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil nasional. Lanjut. Contoh Pancasila sebagai paradigma. Pertama, penerapan keadilan sosial dalam bidang politik. Kedua, kebijakan yang pro rakyat. Ketiga, pelaksanaan demokrasi yang bertujuan mempertahankan persatuan. Keempat, mengakui nilai ketuhanan sebagai sumber dari segala nilai. Kelima, menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial. Lanjut. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan sosial. Yang ke-8, Pancasila sebagai kasih ke teman saya Iswanul Ihsan. Ya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan terbagi 6 bidang. Pertama itu bidang politik, yaitu meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. 2. Bidang hukum, yaitu seluruh masyarakat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketiga, bidang ekonomi, yaitu mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Lanjut. Yang keempat, bidang pembangunan sosial budaya. Mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam Pancasila. 5. Kehidupan antar umat beragama sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada nilai Pancasila ke-1 dan sila kedua yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 6. Bidang iptek. Pancasila memberikan dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia harus didasarkan pada nilai Pancasila. Lanjut. Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Pancasila sebagai paradigma dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan dan pembangunan nasional menimbulkan suatu konsekuensi bahwa segala kebijakan yang diambil pemerintah untuk pembangunan nasional haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Secara umum, Pancasila mengandung nilai-nilai normatif yang dijadikan sebagai ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia. Sehingga tidaklah salah jika kemudian Pancasila sebagai paradigma dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dijadikan sebagai tolak ukur dalam sebuah penyelenggaraan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada kelompok 7 dari kelas D. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, yakni pengertian dari Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta panca yang artinya 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dan pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan memiliki beberapa aspek yang meliputi aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, kehidupan antarumat beragama, dan bidang iptek. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada
kelompok 7 dari kelas D. Membuka berapa pertanyaan, Mas? Mas Martino. 3 pertanyaan, Mas. Berapa? 3 pertanyaan. Siap. Monggo yang ingin ditanyakan, silakan. Permisi Mas, saya mau bertanya. Oke Mas, monggo. Nama saya Didi Mahfudin dengan NPM 2128 dari kelas D. Ingin bertanya kepada kelompok 7 kelas D. Apa pentingnya paradigma bagi masyarakat? Sekian dan terima kasih. Untuk pertanyaan ini ditampung atau langsung dijawab, Mas Martino? Mungkin bisa langsung saya jawab aja ya, Mas ya. Sebentar. Baik, akan saya jawab. Tadi pertanyaannya gimana, Mas? Pentingnya paradigma bagi masyarakat ya? Iya, Mas Martino. Tentang paradigma Pancasila ya? Iya. Kalau saya ya begini, pentingnya Pancasila sebagai paradigma kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, secara umum merupakan pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berisi tujuan nasional serta tujuan internasional bangsa Indonesia. Di sini berisi beberapa tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu tadi merupakan tujuan dari bangsa Indonesia. Nah, peran dari paradigma Pancasila ini yaitu untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia melalui pembangunan NKRI. Ya, kurang lebih seperti itu. Apa sudah jelas, Mas? Sudah, Mas. Si. Oke, terima kasih, Mas. Setelah pertanyaan dari Mas Didin, masih ada 2 slot pertanyaan lagi untuk kelas D. Silakan yang ingin bertanya. Saya mau bertanya untuk kelompok 7 kelas D, Mas. Ya, silakan. Nama saya Salsabila Aulia, NPM saya 2109. Kan secara umum itu Pancasila mengandung nilai-nilai normatif yang dijadikan sebagai ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia. Pertanyaannya, coba jelaskan salah satu contoh dari Pancasila yang mengandung nilai-nilai normatif. Pertanyaan dari Mbak Salsa, yakni jelaskan contoh dari Pancasila yang mengandung nilai normatif. Begitu ya, Mbak? Iya, Mas. Mas Martino dan kelompok 7 silakan menjawab. Ya, mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Salsa. Itu tadi. Mbak ini 170, tawar. Oke lah, buat kamu saya kasih 150. Ini ada 170. Nah, sekali. Saya Tawar akan dulu lah, menjawab. Bang. Udah. 165 sudahlah buat kamu. 165. Saya cuma bawa 150 ini. Ayolah, Bang. 150 sudah. Jose da Silva di unmute, Mas. Mic-nya dimatikan, Ci. Oh, tambah supilan ini hasilnya. Tawar-tawar harga nanti aja, Ci, kalau udah presentasi. Jose. Harap dimatikan, Mas. Ya, bisa dilanjut? Ya, siap, bisa. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Salsa. Itu bilang, coba jelaskan salah satu contoh dari
Pancasila mengandung nilai-nilai normatif. Nah, contohnya itu pada sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam situ kan contohnya bangsa Indonesia mengakui kekuasaan Tuhan yang Maha Esa dan memberi kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Nah, sudah bisa dimengerti, Mbak? Mbak Salsa? Iya, bisa Mas. Terima kasih. Mas Moderator, apa saya boleh menambahkan? Boleh Mas, boleh silakan. Boleh banget. Ya, baik. Saya ingin menambahkan satu lagi. Itu ada di sila kedua juga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya sendiri yaitu bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga dikembangkan sikap patuh terhadap aturan sosial yang berlaku di masyarakat. Jadi, di mata hukum semuanya itu sama. Gitu. Tidak ada pembedaan. Nah, terima kasih. Terima kasih Mas Martino. Masih ada satu pertanyaan lagi dari kelompok 7. Silakan yang ingin ditanyakan. Mungkin teman-teman silakan yang ingin bertanya untuk kelompok 7. Masih mikir, Mas. Sebentar, Mas. Iya, Mas, santai, santai. Ini teman-teman berpikir ini. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, masih ada satu slot lagi pertanyaan untuk kelompok 7. Saya mau bertanya, Mas. Ya, Mbak. Siapa, Mbak? Dengan Nama siapa, saya Mbak? Nungki Rahma, NPM 118. Pertanyaannya, bagaimana dampak paradigma tersebut dalam kehidupan masyarakat? Pertanyaannya, bagaimana dampak paradigma tersebut dalam masyarakat? Dalam kehidupan masyarakat, ya. Dalam kehidupan masyarakat. Gimana kelompok 7? Sudah jelas? Ya, Mas. Sudah jelas, Mas. Sebentar ya, saya masih mikir nih. Ya, Mas. Era mau penting no silur no bane.
Itu bilang hal nih. Mohon maaf di mute ya. Mungkin saya bisa menjawab untuk pertanyaannya Mbak Nuki. Bagaimana dampak paradigma tersebut dalam kehidupan masyarakat? Betul? Ya, benar ya? Iya, Mas. Seperti itu, Mas. Pertanyaannya. Baik. Di sini dampak tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dampaknya ada pada pembangunan politik dan hukum. Di dalam pembangunan politik dan hukum ini terdapat yaitu pengembangan sistem politik negara yang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai subjek atau pelaku. Yang kedua, pengembangan sistem politik yang demokratis, berkedaulatan rakyat, dan terbuka sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai moral bukan sekedar kekuasaan. Yang tiga yaitu pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat. Ini didasarkan pada aspirasi rakyat sendiri. Jadi apapun itu keputusan yang menghasilkan kepentingan rakyat harus didasarkan pada aspirasi rakyat itu sendiri demi kepentingan NKRI. Lalu ada dampak di bidang pembangunan ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini terdapat dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan menjadi kerangka landasan pembangunan ekonomi, seperti yang ada dalam presentasi tadi. Yang kedua yaitu mengembangkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan, lalu mengembangkan sistem ekonomi Indonesia yang bercorak kekeluargaan, dan juga ekonomi yang menghindarkan diri dari segala bentuk monopoli dan persaingan bebas. Jadi semua ekonomi itu sudah diatur sesuai dengan kepentingan masyarakat yang tertera dalam Pancasila sebagai paradigma tadi. Nah, untuk bidang pembangunan pertahanan keamanan, nah di dalamnya terdapat pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Lalu mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dan juga mengembangkan prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain. Nah, jadi poinnya yaitu pertahanan dan keamanan negara tadi merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi selain mendapatkan keamanan dan juga hak untuk memperoleh keamanan, warga negara juga diatur untuk berkewajiban membela negara jika diperlukan. Lalu ada bidang pembangunan agama. Dalamnya terdapat peran sebagai pengembangan kehidupan beragama, yaitu terciptanya kehidupan sosial yang saling menghargai dan menghormati. Lalu menjunjung sikap toleransi, dan juga memberikan kebebasan dalam rangka memeluk dan mengamalkan ajaran agama. Nah, dalam konsep toleransi tadi, yaitu tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Jadi terserah. Setiap orang berhak dan bebas untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan dari orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Apa kurang jelas, Mbak? Mbak Nungkinya di mana ya ini? Mbak Nungki. Iya, jelas, Mas. Jelas, Mas Martino. Baik, Mas, ini waktunya udah habis apa gimana? Kalau message masih ada, mungkin saya masih bisa membuka satu slot pertanyaan lagi. Oke, monggo Mas, monggo. Silakan yang ingin bertanya untuk teman-teman. Ada tambahan satu slot pertanyaan dari kelompok 7. Saya mau bertanya. Ya, Mbak Galuh. Nama Galuh Yohana Fitrian, PM 123.
Pertanyaannya, jelaskan 5 contoh dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Terima kasih. Jelaskan 5 contoh Pancasila dalam paradigma pembangunan. Gimana Mas Martino dan teman-teman? Oh ya, bentar, kami masih berdiskusi ya Mas ya. Oke Mas, siap. Ya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Galuh. Itu dari Mbak pertanyaannya 5 contoh paradigma dalam pembangunan ya. Jelaskan 5 contoh dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Ya, yang pertama itu penerapan keadilan sosial dalam bidang politik. Penerapan keadilan sosial dalam bidang politik berarti bahwa semua rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam dunia politik Indonesia. Yang kedua, kebijakan yang pro rakyat. Hal ini bermaksud bahwa segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah kebijakan yang memihak pada rakyat. Ketiga, pelaksanaan demokrasi yang bertujuan mempertahankan persatuan. Dalam melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan, pemerintah harus berpegang pada konsep mempertahankan persatuan. Dan keempat, menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial. Keadilan dan kemanusiaan sangatlah erat kaitannya dengan terus berpegang pada nilai kemanusiaan seperti yang disebutkan pada Pancasila kedua. Maka kita akan sadar bahwa semua manusia atau dalam konteks ini rakyat berhak mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang. 5. Mengakui nilai ketuhanan sebagai sumber dari segala nilai. Dalam penerapan nilai keadilan dalam demokrasi, ada satu nilai yang menjadi pangkal dari semua nilai hukum, yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang sesuai dengan Pancasila sila pertama di mana benar salahnya bersifat mutlak. Ya itu Mbak, bisa dimengerti? Iya bisa, terima kasih. Ya. Baik, demikian diskusi kelompok pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi. Jadi sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan yang mungkin membuat selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Hayat sebagai tambahan dan koreksi mungkin. Silakan Pak. Pak Hayat ada.